Orang sekarang tuh ngerasani agamanya tuh takut kok. Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh, yang jaya, ketahui dasarnya Pancasila. Satu, agama apapun jangan dinegerikan. Itu salah. Lebih salah lagi ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Ini lebih salah. Ada syaratnya. Bagaimana bangsa kita supaya tidak kehilangan jati diri? Ya Pancasila kembangkan. Bagi saya, agama dinegerikan itu sudah salah. Kembangkan Pancasila. Banyak tuh. Dalam pendidikan sekolah sekarang sudah kelihatan SD banyak belum tingkat yang berkembang MI. Lihat itu, pakai mata kepala sendiri. Pikir pakai akal yang sehat. Ada syaratnya. Bagaimana bangsa kita supaya tidak kehilangan jati diri? Ya Pancasila kembangkan. Bagi saya, agama dinegerikan itu sudah salah. Swasta biar swasta, yayasan biar yayasan. Jangan dimasukkan kategori negeri. Ini sudah salah sejak dulu. Kenapa nggak dibenahi? Semua orang pinter-pinter itu di atas sudah tahu, sudah ngerti. Kenapa nggak bergerak? Caranya biar mengembangkan Pancasila. Banyak tuh. Dalam pendidikan sekolah sekarang sudah kelihatan SD banyak belum tingkat yang berkembang MI. Lihat itu, pakai mata kepala sendiri. Pikir pakai akal yang sehat. Orang sekarang tuh ngerasani agamanya tuh takut kok. Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh, yang jaya, ketahui dasarnya Pancasila. Satu, agama apapun jangan dinegerikan. Itu salah. Lebih salah lagi ajaran agama dimasukkan ajaran sekolah negeri. Ini lebih salah. Sama saja kita ingin memberi makan generasi kita tapi yang mengandung racun. Tidak sekaligus mati, semakin lama semakin kurus. Habis itu TK sekarang udah tidak ada, yang ada RA apa itu. Dan disediani sekolah pemerintah. Nggak ada yang mau sekolah di negeri, di SD nggak mau. Milih yang bayar. Yayasan kan bayar terus, padahal SD ini gratis. Nah kalau gitu ya pemerintah nggak usah mikir bantuan yang dadek bunga ini. BLT lepas saja orangnya sudah mampu. Dikasih fasilitas pemerintah yang gratis nggak mau, anaknya nggak disekolahkan di situ. Malah mikir yang dikumpulkan di yayasan. Nah ini kesalahan bangsa kita, terutama pemerintah itu. Kenapa nggak dibenahi? Jadi intinya agama harus dipisahkan, jangan dinegerikan. Ajaran agama nggak boleh dimasukkan kurikulum ajaran sekolah negeri. Agama biar agama masing-masing dong. Indonesia itu ada 6 agama. Masa orang negeri, pegawai negeri, aparat negeri, se-Indonesia ini. Tiap satu desa, pemerintah pusat sampai ke bawah ada kepala negara, ada kepala desa, kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kepala desa takut takmir masjid. Coba itu, pikir pakai akal yang waras. Kok jangan-jangan kepala negara takut pada MUI. Sebetulnya ini salah. Salah sebetulnya ini. Jadi kita ya tidak mengusir agama biar agama. Bangsa kita dasarnya Pancasila, harus apa? Paling tidak ya, kalau nikah jadi manten itu harus apal Pancasila. Bukan apal itu syariat agama, bukan.
kalau menjadi manten istilah. Ngantene kudu apal Pancasila. Nah, Jano tidak putih-putihnya, gelondongnya aja harus apal. Untung sekarang sudah turun ini, ada P5, program P5. Loh, Mbak Jo kok ngerti P5? Kalau saya ngerti apa nggak boleh? Boleh. Anda-anda dengan saya sama saja kok, punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau Anda orang Indonesia merusak budaya Indonesia, itu pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Wong Jawa ning Jawa sing banget budaya Arab. Lah nek gak seneng dadi budaya kalinya Arab, tak apa. Indonesia kan nggak pernah melarang agama. Tapi agama jangan merasa paling penting. Ini Indonesia, apalagi Jawa. Coba nanti bulan puasa depan ini. Wabah lereng kabeh. Pengerasnya masjid dibiar. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini bodoh. Bangsa yang lemah. Yang lemah bukan hanya orang kecil, terutama aparat negara, aparat pemerintah. Ini gimana ini? Kesadarannya masih rendah. Nah, kesadarannya masih rendah karena bodoh. Nah, kalau mau ikut hidup di Indonesia silahkan. Seperti itu saudara kita yang Konghucu, yang Tionghoa ya, merayakan tahun barunya kan Konghucu sih. Kenapa bangsa kita orang Jawa kok nggak ikut? Tapi kalau tahun baru hari Arab, wah sampai diwangi mati-matian. Gimana? Tahun barunya sendiri nggak tahu. Pemerintah kemarin yang Presiden Pak Jokowi memutuskan baru hari santri. Nah, boleh saja. Coba tunjukkan, perjemahkan bagaimana hari santri. Hasilnya bagaimana setelah berjalan? Kalau hari yang ditetapkan sama pemerintah untuk mengapresiasi tentang Jawa belum ada. Selama ini masih belum ada. Padahal yang jadi presiden sejak dulu sampai sekarang orang Jawa terus loh. Mulai Pak Soekarno, Pak Soeharto, Gus Dur, terus setelah Gus Dur Pak Bumega. Itu kan melanjutkan aja itu, bukan presiden tapi presiden. Setelah Gus Dur kan Pak SBY, setelah Pak SBY Pak Jokowi 2 periode, terus sekarang Pak Prabowo. Semoga ini teliti sampai ke sini. Saya enggak benci agama, enggak, tapi penerapannya itu di masyarakat. Kita ini merasa terganggu. Orang Jawa ini, komunitas Jawa, orang Jawa yang masih pakai tata cara Jawa ini merasa terganggu. Oh, pagi hari 3:30, masuk nggak bunyikan pengeras, ini orang sudah bangun semua kok. Ayam berkokok ini sudah, manusia sudah bangun kok. Itu kan pendoktrin ini, doktrin. Dan secara halus sekarang sudah membudaya, dianggap biasa. Ayo coba rasakan dengan hati nurani. Pikirkan dengan akal sehat. Kalau merasa kamu orang Indonesia, kalau merasa kamu orang Jawa, kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, bukan bangsa asing. Kita tidak melarang orang asing di Indonesia, silahkan patuhi, tapi patuhilah aturan Indonesia. Asing harus anut aturan Indonesia. Jangan Indonesia diasingkan. Karena ini katanya nanti 2045 menuju Indonesia emas.
masalah atau Indonesia cemas atau gimana? Kalau gini terus perjalanan, apa bisa kira-kira Indonesia emas? Apa tercapai? Orang bicara benar aja sekarang sudah banyak yang ketakutan. Mungkin Bapak untuk sesi yang terakhir bisa diambil kesimpulan obrolan kita malam ini mulai dari awal sampai akhir, mungkin sekaligus bisa memberikan nasihat, saran kepada kita semua seluruh bangsa Indonesia, sekaligus nanti mungkin bisa ditutup dengan doa mungkin kasih Jawanya, dan semoga ini menjadikan hal yang sangat-sangat bermanfaat sebagai pembelajaran buat kita semua, khususnya orang Indonesia Nusantara ini, agar kita memperkuat jati diri kita. Oke, monggo. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan ucapan saya tidak berkenan di hati, tapi saya tidak sengaja menyakiti orang lain. Kalau bisa, sebisa-bisa saya harus ikut membangun martabat, harkat martabat bangsa dan negara. Kenapa saya sampai berkata gitu, sampai mengatakan yang keras-keras itu? Ini karena yang dirasa dan di mata tidak sama. Jangan terlalu bangga kita sudah punya bangunan, wah macam-macam. Kita kehilangan jati diri. Nah, tadi yang tadinya ingin lepas dari kemelaratan, misalnya sudah terlanjur banyak utang. Hentikan berutang, berhenti berutang. Sekecil apapun kerja yang mendapat hasil. Kalau dapat hasil, berapapun hasilmu sehari, jangan dihabiskan sehari. Lebih baik kita bisa mencicil utang daripada kita dijerat dengan utang. Jangan tinggalkan kedisiplinan kalau ingin lepas dari utang. Kalau tidak mau mempunyai utang, jangan utang. Kalau ingin punya hasil kerja, sejelek apapun, yang penting tidak mencuri. Sekarang bagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, mari kita berdoa. Jangan hanya berdoa saja, mari kita berkarya. Istilah Jawa, manunggale rasa karsa lan karya. Kita menyatu jadi satu supaya bisa mendapatkan hasil yang puas. Sekali manusia tetap manusia. Dan asesanti Suro Sudiro Jayaningkang Rajiyo Brasto tekating olah dharma stuti. Becik ketitik Allah ketara sapa kang bibite Allah ing kula wahyu misir. Irna larut tepas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa wae sing sedya Allah nang sadar muga dadi becik. Sing sedyane becik uga dadi warga. Dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satemah rahayu sakum dumati tamu mayu rahayune Mbah Wonogo. Ing wasana matur nuwun rahayu rahayu
Eh,